Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Zara Kusyu dari Manajemen 1B dengan NIM 09-2024-09-0208. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jelasin tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi gini, perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan merupakan kisah yang luar biasa tentang ketangguhan, pengorbanan, dan tekad yang tak terbayangkan dari rakyat Indonesia. Dari era kolonial hingga proklamasi kemerdekaan, sejarah bangsa ini merupakan bukti kekuatan persatuan dan semangat pantang menyerah dari warganya. Kalau periode kolonialisme dan penjajahan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada zaman eksplorasi, yang dimana dari abad ke-15 dan 16. Bangsa merupakan asal Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai menjajah untuk menemukan jalur dagang baru, lalu mendirikan koloni kecil. Terus yang kedua itu ada kolonialisme ekstraktif, yang dimana dari abad ke-16 sampai ke-18. Eropa mengeksploitasi sumber daya alam di Amerika, Afrika, dan Asia, termasuk perdagangan budak besar-besaran. Terus yang ketiga itu ada kolonialisme imperialis, yang dimana dari abad ke-19 perebutan besar-besaran wilayah di Afrika dan Asia oleh negara Eropa untuk memperkuat kekuasaan. Terus yang keempat itu ada periode akhir kolonialisme, abad ke-20. Gerakan kemerdekaan mulai tumbuh setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, melemahkan kolonialisme. Terus yang kelima itu ada dekolonisasi, yang dimana dari tahun 1950 sampai 1960-an negara-negara jajahan di Asia dan Afrika meraih kemerdekaan, mengakhiri kolonialisme langsung di dunia. Oke, next question is, siapa tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Ada tuh BPUPKI ya, peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tuh dia tuh apa gitu? Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang BPUPKI. Tapi sebelumnya saya akan membicarakan kepanjangan dari BPUPKI. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan mereka merumuskan dasar-dasar negara dan mempersiapkan rancangan undang-undang dasar bagi Indonesia merdeka. Kenapa akhirnya Jepang ini memberikan kemerdekaan pada Indonesia? Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Dunia Kedua. Namun, setelah kalah dari sekutu, Jepang tidak lagi memiliki kendali penuh atas Indonesia. Ia memicu para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan Indonesia kemerdekaan. Mengapa peran pemuda penting dalam kemerdekaan Indonesia? Pemuda berperan besar dalam mendesak dan mengingatkan para pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mereka sangat aktif dalam pergerakan nasional dan menjadi motor bergerak dalam perjuangan fisik dan politik. Fungsi dari Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dalam perjuangan kemerdekaan itu apa aja? Mereka dibentuk oleh Jepang untuk membantu mereka dalam perang. Namun, tentara PETA kemudian menjadi salah satu kekuatan militer penting yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah. Oke. Gimana reaksi Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha kembali menjajah dengan melancarkan agresi militer. Hal ini memicu perjuangan bersenjata dan diplomasi oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Oke. Peran diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu apa ya? Selain perjuangan fisik, Indonesia juga melakukan diplomasi melalui perundingan dengan Belanda dan meminta dukungan internasional di PBB. Diplomasi membantu dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda dan Konferensi Meja Budak atau KMB tahun 1949 yang mengakhiri perjuangan kemerdekaan secara resmi. Bagaimana kekalahan Jepang yang mempengaruhi Indonesia? Kekalahan Jepang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan. Makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan itu apa sih? Sumpah Pemuda pada 1928 menyatukan tekad pemuda untuk bangsa Indonesia dan bahasa, meningkatkan semangat nasionalisme. Tahu gak sih yang menjahit bendera merah putih itu siapa saat proklamasi? Bendera
Bendera merah putih dijilid oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Apa yang dilakukan oleh golongan muda setelah mendengar berita kekalahan Jepang? Golongan muda segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tujuan dari organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo itu apa sih? Organisasi tersebut dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan meraih kemerdekaan dari penjajahan. Siapa yang pertama kali yang menjadi Panglima TNI setelah proklamasi? Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima TNI pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Gimana cara rakyat melawan penjajahan sebelum proklamasi? Rakyat melakukan berbagai bentuk perlawanan seperti demonstrasi, mogok, dan aksi bersenjata melawan penjajah. Siapa yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi? Bendera dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta. Terus kalau apa aja sih tantangan yang dihadapi setelah proklamasi kemerdekaan? Tantangan termasuk agresi militer Belanda dan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia. Question. Mengapa perundingan diplomatik penting setelah proklamasi? Perundingan diperlukan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia dari Belanda. Tokoh yang dikenal sebagai bapak pendidikan nasional dalam konteks ini itu siapa sih? Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan nasional karena kontribusinya dalam pendidikan selama masa perjuangan. Apa saja sih organisasi lain yang berperan dalam dalam perjuangan nasionalisme? Organisasi seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berkontribusi besar dalam perjuangan ini. Di agresi militer Belanda 1 dan 2 itu apa aja sih? Agresi militer Belanda 1 dan 2 menyebabkan banyak pertempuran, tapi juga memperkuat tekad rakyat untuk merdeka hingga akhirnya diakui pada 1949. Terus setelah proklamasi baru nih, gimana sih cara pemerintah ini tuh mengatur negara? Pemerintah baru membentuk struktur pemerintahan darurat dan mengatur administrasi negara secara bertahap. Harapan buat para pejuang kemerdekaan bagi generasi yang mendatang? Harapannya, para pejuang berharap generasi mendatang dapat menjaga kedaulatan dan melanjutkan cita-cita bangsa untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okay, next. Siapa yang menjadi Menteri Pertama Republik Indonesia setelah proklamasi? Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia pada tahun 1945. Gimana caranya rakyat memperingati hari kemerdekaan setiap tahunnya? Rakyat memperingati hari kemerdekaan dengan upacara bendera, lomba-lomba, dan berbagai kegiatan budaya lainnya setiap 17 Agustus. Oke. Bentuk perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda sebelum proklamasi itu apa aja nih? Bentuk perlawanan termasuk perang bersenjata seperti Perang Diponegoro, Perang Aceh, serta gerak-gerakan politik melalui organisasi nasionalis. Kenapa pentingnya pendidikan politik bagi rakyat yang sebelum merdeka? Pendidikan politik membantu rakyat memahami hak-hak mereka, serta pentingnya partisipasi dalam perjuangan melawan penjajahan. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia siapa sih? Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator karena perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Apa aja sih tantangan internal yang dihadapi setelah proklamasi kemerdekaan? Tantangan internal termasuk perselisihan antar kelompok politik serta masalah ekonomi akibat perang dan kekurangan sumber daya. Kenapa pemuda memiliki peranan penting dalam proses proklamasi? Pemuda memiliki sangat penting juang tinggi dan keberanian untuk mendorong para tokoh senior agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin Jepang. Sekian dari kami tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.